Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 April 2024, kita telah sama-sama menyaksikan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 hingga 2029 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan dari hasil rapat pleno tersebut, maka pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 hingga 2029. Adapun pelantikannya rencananya akan digelar pada tanggal 20 Oktober 2024. Namun, di sini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang Pilpres yang telah dilaksanakan kemarin. Di video kali ini, kita akan mengulik biografi hidup Presiden Republik Indonesia yang ke-8, yakni Bapak Prabowo Subianto. Dengan harapan, setelah menonton video ini, kita jadi lebih mengenal siapa sosok Prabowo Subianto. Terlepas dari apa yang menjadi kontroversi beliau, video ini dibuat semata-mata sebagai bahan pembelajaran sejarah tokoh penting di Indonesia dan tidak ada maksud keberpihakan di pihak manapun. Baiklah, langsung saja mari kita mulai ke dalam pembahasannya. Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo adalah anak ketiga dan putra pertama yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ayahnya, Sumitro Djoyo Hadikusumo, yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, adalah seorang pakar ekonomi dan politisi Partai Sosialis Indonesia. Ibunya, Dora Marie Sigar, adalah seorang wanita Kristen Protestan keturunan Minahasa dengan keluarga Mengkom di Langowan, Sulawesi Utara. Setelah Prabowo lahir, Sumitro kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo. Prabowo memiliki dua kakak perempuan, yaitu Bianti Ningsih Midrawati dan Mariani Ekawati, serta seorang adik laki-laki bernama Hasim Djoyo Hadikusumo. Prabowo juga merupakan cucu dari Margono Djoyo Hadikusumo, pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama. Keluarga Djoyo Hadikusumo adalah keturunan Raden Tumenggung Kertanegara yang merupakan seorang panglima laskar Pangeran Diponegoro. Nama Prabowo diambil dari pamannya, Kapten Subinto Djoyo Hadikusumo, yang gugur dalam pertempuran Lengkong di Tangerang pada bulan Januari 1964. Saat kecil, Prabowo sering tinggal di luar negeri karena ayahnya terlibat dalam menentang pemerintahan Presiden Soeharto dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan The American School di London, Inggris. Setelah Soekarno jatuh dan Soeharto berkuasa, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Prabowo kemudian masuk Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Pada bulan Mei 1983, Prabowo menikahi Siti Hadiati Haryadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau lebih dikenal dengan Didit. Namun, pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Setelah Orde Baru runtuh, Prabowo dan Siti Hadiati memutuskan untuk bercerai pada tahun 1998. Prabowo Subianto adalah seorang politisi, pengusaha, sekaligus perwira tinggi militer Indonesia. Dia menghabiskan waktu sekitar 28 tahun dalam berkarir di dunia militer. Pada tahun 1976, Prabowo memulai karir militer sebagai Letnan II setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 hingga 1985, dia bertugas di Komando Pasukan Sandiuda atau Kopasanda yang merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas awalnya adalah sebagai komandan peleton di Grup 1 garis miring para komando yang terlibat dalam operasi militer di Timur Timur. Pada usia 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Dia memainkan peran penting dalam memimpin misi penangkapan Nicolau dos Reis Lobato, pemimpin Fretilin yang juga Perdana Menteri Timur Timur saat itu. Pada tahun 1985, Prabowo menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Kemudian, pada tahun 1991, dia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang berbasis di Cijantung. Pada tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang sekarang dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.
Dia diangkat sebagai Komandan Grup 3 Sandi Yuda, bagian dari unit kontra insurgensi Kopassus. Selanjutnya, Prabowo menjadi wakil komandan di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Pada bulan Desember 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas awalnya adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Pada tanggal 20 Maret 1998, dia diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, posisi yang sebelumnya dipegang oleh ayah mertuanya. Prabowo kala itu memimpin sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Pada bulan Mei 1998, Prabowo meminta izin kepada Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto untuk menggunakan pasukan cadangan dari luar Jakarta guna meredam kerusuhan yang terjadi. Permintaan ini ditolak, namun Prabowo diduga mengirim ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus dari Timur Leste ke Yogyakarta dan kemudian Jakarta menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei 1998, Prabowo bertemu dengan penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Wijoyanto untuk membahas situasi yang semakin memanas. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, Prabowo meminta kepada Presiden Habibie untuk menggantikan Wiranto sebagai Panglima ABRI. Namun permintaannya itu ditolak dan dia justru diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Kostrat. Akhirnya, Prabowo kemudian mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa Prabowo atas tuduhan melanggar beberapa aturan, termasuk melakukan kesalahan dalam analisis tugas dan melaksanakan operasi yang seharusnya menjadi wewenang Panglima Angkatan Darat. Selama persidangan, Prabowo mengklaim sebagai tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan sering memilih untuk tidak bicara, yang membuat frustasi para anggota dewan yang harus mengenakan rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan hukum pidana biasa dan hukum pidana militer. Dewan Kehormatan Perwira kemudian memutuskan bahwa Prabowo bersalah atas tindakan ketidakpatuhan, perintah perampasan kemerdekaan orang lain, dan penculikan. Setelah pensiun dari dunia militer, Prabowo memilih untuk menjadi pengusaha seperti adiknya. Dia memimpin sekitar 27 perusahaan di Indonesia hingga luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam produksi minyak kelapa sawit, PT Nusantara Energi yang bergerak di sektor migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan pulp, serta PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Karir bisnisnya dimulai dengan membeli Yani Kertas yang merupakan perusahaan pengelola pabrik kertas di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Yani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Yani Kertas dengan pinjaman senilai 1,8 triliun dan mengubah namanya menjadi Kertas Nusantara. Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimilikinya juga memiliki 27 perusahaan di dalam dan luar negeri yang bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan juga batu bara. Prabowo Subianto memulai karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar pada konferensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun berhasil lolos, tetapi Prabowo akhirnya kalah suara dari Wiranto. Pada tanggal 6 Februari 2008, bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalang Mukti Purwo Pranjono, dan sederet nama lainnya, Prabowo kemudian mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Di sini, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat. Pada pemilu legislatif Indonesia tahun 2009, Gerindra berhasil meraih 4.646.406 suara atau sekitar 4,46% dan mendapatkan 26 kursi di DPR RI. Pada tanggal 9 Mei 2008, Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009.
Setelah melalui proses negosiasi yang sulit, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri. Mereka kemudian menandatangani perjanjian bertulis yang memberikan Prabowo kendali atas program-program dan kebijakan ekonomi Indonesia, serta hak untuk menentukan beberapa posisi menteri kunci jika terpilih nanti. Selain itu, Megawati juga berjanji akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2014. Pada Pilpres tahun 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden terkaya dengan total aset kekayaan mencapai 1,579 triliun, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor, serta sejumlah mobil mewah. Kekayaan ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dilaporkan pada tahun 2003. Namun sayang, hasil perhitungan oleh KPU menyatakan bahwa pasangan Megawati Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Sementara untuk pemilihan calon presiden tahun 2014, Gerindra mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden meskipun memiliki elektabilitas tertinggi menurut beberapa lembaga survei, tetapi langkah Prabowo dihadang oleh rendahnya elektabilitas Gerindra. Prabowo Subianto memperkenalkan 6 program aksi transformasi bangsa yang mencakup pembangunan ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan dan energi, peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan pemerintahan yang bersih dan efektif. Namun, di Pilpres 2014 ini, Prabowo mengalami kekalahan dan akhirnya KPU secara resmi menyatakan pasangan calon Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2014 hingga 2019. Pada Pilpres tahun 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan Sandiaga Uno sebagai wakilnya, namun kembali kalah dalam kontes tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode tahun 2019 hingga 2024. Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto memulai kampanye presiden ketiganya untuk pemilihan presiden 2024. Ia mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Keduanya mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan dari Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, PSI, dan Partai Garuda. Hingga akhirnya, pada tanggal 24 April 2024, KPU secara resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 hingga 2029 dengan meraih perolehan suara terbanyak yakni 96.214,214.691 suara dari total keseluruhan 164.270.475 suara. Adapun pelantikannya rencananya akan digelar pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Itulah biografi hidup Prabowo Subianto yang menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Saya Kiki pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.